Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa saya doakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga hidupnya sehat, kaya, berlimpah. Yang lagi banyak utang, insya Allah saya doain lunas. Saya doakan lunas tuntas, insya Allah penuh dengan keajaiban, penuh dengan kuasa Allah. Nah, pastinya kuasa Allah ya. Dan yang terpenting itu kan tetap selalu saya katakan, kalau Anda saat ini sedang berjuang untuk melunasi utang, kuncinya satu, yakin sama Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah itu belum menolong kita? Kenapa kita merasa kok doa-doa kita itu belum dikabulkan sama Allah? Sebenarnya bukan Allah nggak nolong, sebenarnya bukan Allah nggak mengabulkan doa kita, tapi kita nggak yakin. Kitanya yang nggak yakin sama Allah. Bagaimana supaya yakin? Cara supaya kita yakin itu adalah nggak ada cara lain selain kita terus belajar mendekatkan diri sama Allah, terus beriado, kemudian terus kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu pelan-pelan nanti Allah mengilhamkan, mengkaruniakan keyakinan dalam hati kita, sehingga makin kuat ujian, makin kuat masalah, keyakinan itu akan dimunculkan sama Allah, sehingga kita merasa tenang, kita merasa dilindungi sama Allah, kita kuat. Karena coba itu rumusnya teman-teman. Jadi apapun yang diamalkan sebenarnya kuncinya yakin. Cuma memang yakin ini nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak proses-proses, banyak perjalanan yang harus kita lalui. Kalau saat ini teman-teman tuh dihina, dicaci maki, lagi sulit, padahal sudah berdoa, sudah tahajud, sebenarnya itu adalah salah satu proses untuk menuju keyakinan itu. Cuma kadang-kadang kita berpikirnya sudah negatif, artinya kita nggak berusaha memahami bahwa ujian yang Allah kasih ke kita, masalah yang dikasih sama kita itu sebenarnya kan tempahan dari Allah, didikan dari Allah, supaya kita itu dibuat Allah lebih sabar, lebih kuat, lebih ikhlas, dan nanti endingnya adalah pada keyakinan. Makanya kenapa orang-orang yang dia riadoh itu ketika dia diuji, dia sabar, dia ikhlas, endingnya itu kebahagiaan, karena memang itu janji Allah. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kebahagiaan. Artinya apa? Kebahagiaan itu akan kita dapatkan biasanya prosesnya itu adalah kesulitan. Tujuannya itu adalah menempa diri kita supaya kita pantas, supaya kita ridho, supaya kita yakin, supaya kita sabar. Makanya sabar teman-teman semuanya. Sabar, percayalah, pasti di saat yang tepat, di waktu yang tepat, ketika kita benar-benar terus berdoa sama Allah, minta sama Allah, pasti Allah kabulkan. Percaya deh teman-teman, karena memang Allah itu maha mengabulkan, Allah itu maha menolong. Pertanyaannya, kalau kita nggak minta ke Allah, mau kemana lagi mintanya bos? Pastinya ke Allah, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu belajarlah untuk menerima takdir. Memang ini nggak mudah, tapi pelan-pelan. Percaya deh, seberat apapun masalah yang kita hadapin, sesusah apapun, seenggak enak apapun masalah yang kita hadapin, Allah sudah pastikan kita mampu melewati itu. Itu rumusnya teman-teman semuanya. Nggak mungkin Allah kasih ujian, kasih masalah itu di luar batas kemampuan kita. Nggak mungkin. Yang penting kita sabar dan tetap baik sangka sama Allah. Baik teman-teman semuanya. Oh ya, seperti biasa ya, yang menonton videonya jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan ya. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, ya Alhamdulillah ya Allah aku kaya, ya Allah alhamdulillah ya Allah hutang bulan. Seperti biasa deh, pokoknya jadikan scripting doa aja. Kita langsung ke materi ya teman-teman semuanya. Coba deh gini teman-teman saya. Yang WA ke saya ini kan banyak lah, tiap hari itu banyak. Kadang-kadang ya mohon maaf ya buat teman-teman yang WA ke saya agak lambat balasnya. Ya bukan saya nggak mau balas, tetap saya balas, insya Allah saya balas, karena memang kalau saya agak lambat tuh kesibukan, karena saya juga ada pekerjaan, tapi dia insya Allah tetap saya balas. Sekarang gini teman-teman semuanya, yang WA ke saya ini kan banyak mengeluh tentang utang, ketakutan, kecemasan, diteror, dimaki, dihina kan. Sebenarnya ini materi juga sudah disampaikan. Saya saran ya ke teman-teman, coba deh berani untuk menitipkan masalah apapun itu kepada Allah, termasuk masalah hutang. Memang ini nggak mudah, memang ini berat. Kenapa saya katakan titipkan hutangmu sama Allah, titipkan masalahmu sama Allah? Karena memang menurut saya hutang itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Hutang Anda misalnya sampai di atas ratusan juta, bahkan lebih dari itu, 1 miliar. Kalau Anda berpikir secara logika, nggak mampu kita untuk menyelesaikan hutang itu. Kalau kita berpikir logika, kita kerja untuk mengumpulkan uang 100 juta selama 1 bulan, apalagi dikasih waktu tuh ya, besok
dikasih waktu 1 bulan, kalau nggak bayar hutangnya 100 juta, kita katakan 100 juta rumah disita. Wah, itu pikiran kita udah nggak karuan. Terus logika kita bermain dengan uang, dengan 1 bulan cari uang 100 juta dengan kondisi kita ketakutan, khawatir, cemas, kita nggak punya aset. Kalaupun punya aset, jualnya nggak semudah itu apa ya, nggak mampu kita memikirkan itu. Ya, ini berangkat dari pengalaman saya ya. Saya katakan bahwa hutang itu wilayah Allah karena memang kita nggak mampu memikirkan ke situ. Kalau kita memaksakan harus begini, cari uang, berusaha sini-sini, itu justru sebenarnya makin membuat hidup kita sulit. Artinya, tapi gini ya teman-teman, bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita itu malas-malasan, bukan berarti saya katakan pasrah itu nggak bergerak, tidak. Tapi saya ajak teman-teman itu berpikir gini ya. Kalau kita sudah nggak mampu lagi berpikir secara logika, berarti itu di luar kendali kita. Makanya dulu tuh ya saya, bahkan sampai saat ini, kalau saya ada masalah dan saya nggak mampu untuk memecahkannya, untuk berpikir ke sana, saya nggak mau memaksakan diri berpikir ke sana. Yang saya lakukan adalah saya langsung katakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ini masalah darimu, aku nggak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan darimu. Itu langkah awal yang saya lakukan. Nah, maksud saya begitu teman-teman. Kalau Anda sudah pusing, sudah stres, sudah nggak mampu lagi, coba deh stop berpikir ke situ. Anda kalau memaksakan diri harus cari uang 100 juta untuk bayar hutang pinjol kah, hutang rentenir, karena nggak mampu. Ya terus apa yang harus kita lakukan? Saya katakan kalau sudah di posisinya seperti itu, udah deh jangan pakai logika, jangan cari solusi, jangan dulu. Yang dicari apa kok Allah? Gini ya teman-teman semuanya, kalau kita dihadapkan dengan masalah yang berat, bahkan sangat berat, gak ada cara lain kecuali cepat-cepat kita harus mendekati Allah. Gak ada cara lainnya, cepat-cepat harus kita mendekati Allah, karena Allah yang kuasa, cuma Allah yang menolong kita. Gini, kenapa Allah membuat kita mentok? Kenapa Allah membuat kita itu nggak bisa berpikir lagi, dibuat kita mentok, nggak dikasih kita solusi? Itu salah satu bukti bahwa manusia kita ini lemah. Kita ini nggak berdaya, kita ini punya keterbatasan. Di saat itu berarti Allah punya rencana, Allah punya cara sendiri untuk menolong kita. Kan saya pernah bilang, bahasanya tuh begini, ente nggak mampu menyelesaikan masalah itu, aku yang mampu, sini ente datang sama aku bisa menyelesaikan masalahmu. Nah kira-kira begitulah. Nah makanya saya katakan, kalau sudah nggak mampu untuk menyelesaikan masalah itu, apalagi kita nggak bisa lagi berpikir, sudah mentok, sudah stres, stop, langsung balikkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah, kejar tuh ampunan Allah. Nah ente nggak usah cari solusi dulu deh, nggak usah pikirkan solusi, nggak usah pikirkan gimana besok, gimana kalau nggak bayar rumah di plang, nama disebar, kayak yang film pinjol itu ya, yang WA ke saya dimaki-maki, bunganya banyak. Udah deh, saya katakan stop, itu sudah nggak mampu lagi. Ente kalau terus-terusan berpikir, makin stres hidup ente, makin stres, makin nggak mampu, makin buat Anda puyeng. Terus caranya gimana? Udah ente datang ke Allah dulu. Caranya gimana? Caranya udah banyak saya jelasin di video, tapi saya ulang lah caranya. Coba ente sholat taubat dulu ke Allah. Sholat taubat dulu 2 rakaat, minta ampun. Kan saya pernah bilang ya, justru kisahnya kan berkali-kali saya sampaikan, guru-guru kita nyampaikan. Coba lihat deh Nabi Yunus itu. Nabi Yunus tuh di dalam perut ikan. Coba deh bayangin gimana itu rasanya, gelap, sempit, gak ada lampu, gak ada pintu. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta ampun sama Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku zalim terhadap diriku sendiri. Nah artinya apa? Di saat seperti itu, jelas-jelas real itu karena dosa kita. Makanya minta ampun sama Allah, banyak minta ampun sama Allah. Gak ada cara lain teman-teman semuanya. Terus hutangnya kan harus dibayar. Gimana caranya? Iya saya ngerti, hutang harus dibayar. Tetap saya katakan, bukan kita nggak mau bayar hutang, bukan kita nggak mau menyelesaikan masalah kita, tapi memang Allah belum buka jalan, Allah belum kasih apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin uang untuk bayar hutang, Allah belum kasih, bukan kita nggak mau. Bukan kita nggak mau teman-teman. Saya mengerti ya bahwa hutang itu harus dibayar dengan uang.
Iya, benar. Bukan dengan amal. Oke, benar. Tapi apa yang harus Anda bayar kalau Anda nggak pegang uang? Bukan kita nggak mau bayar utang, tapi karena memang kita belum punya uang dan memang kita berusaha pun belum mendapatkan uang. Dapat uang atau tidak itu juga karena izin Allah. Kan dimarahin Pak Ustadz, dimaki-maki, dihina, ya itulah resiko. Tapi percayalah teman-teman semuanya, ini paling penting. Percayalah, kalau secara lahir kita, menurut pandangan kita, benar-benar nggak enak, misal rumah Anda disita, Anda diusir dari kontrakan, oke, Anda merasa nggak mampu, Anda merasa benar-benar kayaknya nggak kuat, percaya deh, kalau kita berpikirnya ke Allah, membalikkan ke Allah, pasti kita mampu. Rumusnya nggak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Kenapa kita merasa berat, kita kok merasanya nggak sanggup, rasanya kok hidup ini nggak berubah-berubah? Karena kita nggak ngelibatin Allah. Kita sok hebat ngandelin pikiran, terus kita memaksakan pikiran, aduh gimana ini, kita panik, ketakutan. Memang benar, manusia itu punya sifat ketakutan itu ada, cemas, khawatir itu ada. Tapi kalau kita terus-teruskan ikutan berpikir ke situ, kita ikuti terus berpikir ke situ, takut nanti gimana, akhirnya ada stres, yang terjadi apa? Bunuh diri dan hal-hal yang lain. Makanya saya katakan stop, jangan paksa. Tetap berikhtiar, tetap bekerja, tetap cari uang, tetap berbisnis, tetap berusaha, tapi dahulukan Allah. Tapi yang terpenting itu minta ampun sama Allah. Itu teman-teman. Makin kita kuat minta ampun ke Allah, makin kita kuat ke Allah, insya Allah ditolong sama Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Itu teman-teman semuanya. Nah, kalau untuk amalan banyak, sholawat ada, yang penting dah ke Allah aja dulu. Tenangkan diri dulu, itu yang penting. Dan sebenarnya bahasanya ini panjang dan sebenarnya udah saya bahas bolak-balik. Tapi itu deh, belajarlah untuk menitipkan utang sama, percaya deh pasti lunas utangnya, pasti lunas. Cuma itu tadi, sabar bos, sabar. Semuanya butuh proses. Yang penting kita sungguh-sungguh datang ke Allah. Kalau bingung bagaimana cara riyadhah, ikut kesolehan mahkota. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.